Pada dasarnya semua ciptaan Allah bisa dijadikan subjek observasi untuk mengetahui kekuasaan Allah. Namun keempat ciptaan ini bisa dilihat dan dirasakan secara langsung oleh manusia. Dan perhatikan seorang badui, orang kampung biasa ini, orang kampung, dengan kecerdikan akalnya dapat menyimpulkan melalui pemandangan yang disaksikan oleh mata kepalanya sendiri, yaitu onta kendaraannya, langit yang ada di atasnya, gunung-gunung yang terpampang di hadapannya, dan bumi yang menjadi tempat berpijaknya, bahwa terciptanya semua ini berkat kekuasaan penciptanya. Dia tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, yang Maha Pencipta, yang menguasai dan yang mengatur semuanya, dan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Karena Dia punya kekuasaan. Makanya perhatikan teman-teman, mengapa Allah sering kali mengatakan dalam Al-Quran Alhamdulillah, ada 5 surat ya, ada diawali dengan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena Allah setelah itu mengungkapkan kekuasaannya. Kalau manusia mau dipuji-puji, apa kehebatannya coba? Tentu sangat minim. Itu pun karena Allah berikan kekuasaan kepadanya. Perhatikan, hafal nggak? Surat yang ada Alhamdulillah awalnya, ada 5 surat ya. Satu surat apa? Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua surat Al-An'am dulu, surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Yang ketiga baru surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang keempat surat Saba, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Yang kelima surat berikutnya, surat 35, surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula, dan seterusnya. Ketika Allah mengatakan Alhamdulillah, setelah itu adalah membicarakan tentang kekuasaannya. Artinya apa? Ketika Allah minta dipuji atau memuji diri sendiri karena memiliki kehebatan yang luar biasa. Wahai manusia, Anda ingin dipuji, apa kehebatan kalian? Untuk itu maka kita harus kembalikan semua pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tugas Rasul, ini sudah mau akhir surat. Tugas Rasul adalah fadzakir innama anta mudzakir. Wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasul utusan Allah, berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Adapun nanti dia tersadar tidak tersadar, itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Soal hasil itu serahkan kepada Allah. Tugas kita adalah hanya menyampaikan. Innama huwa al-balagul mubin. Dia hanyalah pemberi penyampai yang nyata. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tidak boleh memaksa mereka, karena Anda tidak punya kekuasaan atas mereka. Maka wajar walaupun berdekatan rumahnya dengan Rasulullah, Abu Thalib dan Abu Lahab tetap saja tidak bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam perang Uhud, ada 300 orang membelot dan tidak ikut serta dalam perang Uhud. Mereka adalah orang munafik. Padahal tadinya selama ini dibina oleh Rasulullah SAW, mendengarkan ceramah Rasulullah. Dari 1000 orang hanya 700 yang bertahan bersama Rasul, sedangkan 300 orang kemudian pulang ke Madinah dengan alasan strategi Rasulullah kemudian keliru. Akhirnya mereka pulang karena mereka adalah orang-orang munafik. Apakah Rasulullah bersedih? Tidak, karena tugasnya hanya menyampaikan. Adapun nanti hasilnya seperti apa diserahkan kepada Allah. Adapun tugas Allah, tugas ini tugas Rasul, tugas kita semuanya. Apa tugas Allah? Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar. Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Itu tugas Allah. Kalau mereka kafir, udah Allah akan sikat, Allah akan habisi mereka. Inna ilaina iyabahum, tugas Allah, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Gak ada yang kembali kepada bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menghadap kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Jikalau mereka beramal dan amalnya berat, akan mendapatkan surga. Bila sebaliknya, mereka akan mendapatkan neraka. Untuk itu tugas engkau ya Rasul hanyalah sebagai pemberi peringatan. Tugas menghisab tugasnya Allah, tugas menyiksa tugasnya Allah, dan tugas Allah kemudian menerima mereka, itu semua adalah tugas Allah Subhanahu wa taala.
Itu saya kira akhir dari surat Al-Ghasyiyah. Semoga saja kita ini berusaha untuk kemudian semakin menghayatinya, menggambarkan terkait dengan siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak beriman. Itu makanannya makanan yang tidak enak, tidak menggemukkan, tidak juga menghilangkan lapar, dan kemudian minumannya adalah minuman yang sangat panas. Sebaliknya, bahwa ahli surga mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, terus mendapatkan nikmat tanpa henti sepanjang hayat, dan hayat itu tidak akan berakhir lagi. Untuk itu mari kita kemudian mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah. Toh pada akhirnya hanya Allah yang menghisap kita. Apa yang kita sembunyikan Allah akan hisap, apa yang kita nampakkan Allah akan hisap semuanya. Dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah berikan kenikmatan dunia dan kenikmatan surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.